Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin wa insyaallahu ta'ala minal aminin. Sebagai hamba Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan kesehatan dan didorong oleh kenikmatan iman. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan rahmatan lil alamin sayyiduna wa habibuna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidan wa biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawatnya kepada kita 10 kali di dalam bentuk rahmat, hapuskan 10 dosa dan menaikkan 10 derajat. Anak-anak Buya yang Buya sayangin, hari ini Buya akan membahas satu bab tentang bab yang paling terpenting sebelum sholat, yaitu bab toharoh. Apa itu toharoh? Bagaimana pengerjaan daripada toharoh tersebut? Toharoh secara bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Sedangkan secara istilah, toharoh berarti menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh kita. Anak-anak Buya yang Buya sayangin, biasanya toharoh itu ada alat-alat untuk bertoharoh. Apa saja? Yang pertama adalah air, yang kedua tanah, dan yang ketiga batu. Yang biasa kita gunakan adalah air. Nah, kali ini Buya akan membahas beberapa pembagian air. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Apa itu air suci yang mensucikan? Yaitu air yang boleh diminum dan sah dipakai untuk bertoharoh dan berwudu. Air tersebut ada 7 macam. Yang pertama air hujan, yang kedua air es atau air salju, yang ketiga air mata air, yang keempat air laut, yang kelima air sungai, yang keenam air embun, yang ketujuh air hujan. Semuanya itu sah untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu air suci tetapi tidak mensucikan? Air suci tidak mensucikan itu adalah air yang zatnya suci tetapi tidak sah. Contohnya seperti air buah kelapa, itu tidak sah digunakan untuk berwudu. Atau air kopi tidak sah, atau air air teh juga tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah air yang bernajis. Air yang bernajis yaitu air yang berubah sifatnya. Air yang berubah sifatnya itu seperti kalau ada masuk kotoran ke dalam bak, kemudian baknya itu kurang dari 2 kullah, maka airnya itu menjadi najis. Kemudian yang keempat adalah air yang makruh, yaitu air yang terjemur di bejana atau di tempat politank, ya kan, terjemur panas. Jadi airnya itu tidak makruh digunakan. Kemudian 4 pembagian air tersebut. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga air yang bernajis sama sekali tidak boleh dipakai, dan yang keempat air yang makruh. Kemudian anak-anak Buya yang Buya sayangin, untuk mempersingkat waktu, Buya akan membahas tentang tata cara bagaimana berwudu dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi pernah bersabda, la sholata wala wudu'a. Orang yang tidak ada orang yang sholat bagi orang yang tidak berwudu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana tata cara untuk berwudu? Allah berfirman di dalam surat Quran surah Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau engkau ingin salat, faghsilu, bersihkanlah wujuhakum. Apa yang pertama kali dibersihkan adalah wajah. Nah, anak-anak Buya yang Buya sayangin, batas-batas yang dibasuh, membasuh wajah itu dari pertama kali tumbuhnya rambut yang wajar ya. Kadang-kadang kan ada yang botak, jadi ada yang sampai belakang ya. Batasan yang wajar itu dari sini ya kan, kemudian sampai ke dagu. Itu batasan wajah dari atas ke bawah. Kemudian dari samping kiri dan kanan wajah kita lihat ada paku telinga di sini. Dari paku telinga kanan ke paku telinga kiri, ya kan? Nah, kemudian ini adalah bagian daripada wajah, semuanya harus disapu, tidak ada yang tidak boleh kena. Buya, mata itu bagian daripada wajah atau enggak Buya? Mata bagian daripada wajah. Makanya kalau kita berwudu, mata pun harus kena. Kemudian kelopak mata, alis mata, sela-sela hidung, kemudian kalau ada janggut, digosok-gosok janggutnya. Nah, ini wajib, yaitu rukun dalam berwudu. Kemudian yang kedua adalah wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum, membasuh kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku-siku. Nah, ini dia. Ya, contohkan dulu kan. Membasuh tangan itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Membasuh tangan itu dari kuku dulu, baru turun ke siku. Bukan dari siku turun ke kuku. Ahli dokter telah meneliti bahwasanya kalau dari kuku duluan sampai ke siku, bakterinya akan jatuh dan tidak akan nyangkut ke tubuh kita lagi. Tetapi kalau dari siku ke kuku, dia akan nyangkut bakterinya ke kuku. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sebelum ada dokter pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu semua. Kemudian yang keempat adalah wamsahu biwujuhikum, yaitu menyapu sebagian kepala. Wamsahu biwujuhikum, menyapu sebagian kepala. Di dalam mazhab Syafi'i, 3 helai rambut saja yang dibasuh itu udah sah. Tapi Nabi mengenali umatnya di padang mahsyar nanti dengan air wudunya. Kalau dia meratakan semua bagian kepala, semuanya diusap, nanti ketika di padang mahsyar badan kita akan bercahaya dan Nabi pun mudah mengenali kita. Hanya usahakan kalau kita berwudu itu menyempurnakan membasuh sebagian kepala kita, membasuh kepala kita. Kemudian yang kelima adalah wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Telapak kaki itu dibasuh, sela-sela telapak kaki, sela-sela telapak kaki itu sela-sela jari, dibasuh, digosok-gosok, gosok-gosok jari sampai rata, sampai mata kaki kalau bisa dilewatkan sedikit dari mata kaki. Kalau di dalam kitab fikih ketemukan ada 6 tertibnya wudu, rukun wudu, wajibnya dalam berwudu. Yang pertama adalah niat. Kalau tadi di dalam Al-Quran, kalau ini yang pertama rukun wudu adalah niat. Nah, niat itu dilafazkan dulu, ya kan? Biasanya kita sebelum berwudu kita lafazkan. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya kan?
Lalu letaknya meletakkan niat itu di mana? Waktu kita membasuh apa? Waktu kita membasuh wajah, bukan sebelum berwudu. Sebelum berwudu dilafazkan. Ketika kita membasuh wajah, di dalam hati baru kita lafazkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Kemudian yang kedua membasuh wajah sudah kita bahas, membasuh kedua tangan sampai siku juga sudah kita bahas. Yang keempat menyapu sebagian kepala sudah kita bahas. Yang kelima membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki juga sudah kita bahas. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib ini maknanya bil makna bahwasanya dari urutan pertama dari niat membasuh wajah harus tertib, harus 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh dia diacak-acak. Itu wajibnya dalam berwudu. Kemudian ada yang disunnah-sunnahkan dalam berwudu. Yang pertama adalah membaca bismillah. Biasanya ini diletakkan sebelum kita melafazkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Sunnah ya, membasuh tangan sampai ke pergelangan tangan. Yang ketiga berkumur-kumur, ya kan? Kumur-kumur. Yang keempat membasuh air, memasukkan air sampai ke hidung, itu namanya istimsyak. Dalam ilmu kedokteran ini bagus karena apabila air dihirup sampai masuk sampai sakit ya kan, itu akan sakit-sakit flu, sakit-sakit pening akan sembuh dengan istimsyak. Kemudian yang kelima adalah menyapu seluruh kepala. Ini tadi sudah kita bahas, sapu seluruh kepala. Yang keenam adalah menyapu kedua telinga dalam dan kedua telinga luar, sapu semuanya. Kemudian menyela-nyela jari. Ya, ini sunnah menyela-nyela jari. Sela-sela jarinya, kakinya juga di sela-sela, jangan ada sampai yang tidak masuk air wudu tersebut. Kemudian yang ke-8 mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang ke-9 meniga-kalikan, seluruhnya ditiga-kalikan, ini adalah sunnah. Yang ke-10 adalah bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi. Kalau sunnah Nabi itu ada namanya kayu miswak, digosokkan. Nah kalau nggak ada gosok gigi biasa, kalau nggak ada juga dengan tangan kita. Kemudian yang ke-11 adalah doa. Apa doanya? Biasanya doanya itu didahulukan dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi biasanya doa ini kita menghadap kiblat, boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, terserah. Yang penting diamalkan doanya. Oke, untuk anak-anak Buya, rukun wudu serta tata cara bertoharo tadi yang Buya sampaikan, nantinya anak-anak Buya di rumah diamalkan, diperbaiki wudunya, diperbaiki toharohnya, semuanya diperbaiki. Karena kalau toharohnya nggak betul, wudunya nggak betul, maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian dari Buya, yang salah yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah karena kelemahan Buya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.